12 jenazah korban longsor Gunung Kuda diserahkan ke keluarga setelah diidentifikasi polisi dan tim medis Rumah Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Akibat peristiwa ini, saudara, 14 orang meninggal dunia, sementara itu 8 orang masih hilang. Saudara, pencarian petambang yang tertimbun longsor di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilanjutkan pagi ini setelah sebelumnya dihentikan sementara pada Jumat sore. Penghentian pencarian pada Jumat sore dilakukan karena titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan, namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga masih belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Petambang tertimbun longsor di Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi, saudara. 14 tewas, sementara itu lebih dari 8 petambang masih dinyatakan hilang. Selain itu, masih ada 4 orang luka yang dirawat di Rumah Sakit Sumber Durik. Sejumlah orang yang luka sempat dibawa ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya, saudara, pernah mengunjungi penambangan galian C, lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk pegawai tambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu, pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Untuk informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino yang saat ini berada di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bene. Bene, dikatakan bahwa pencarian dilanjutkan kembali pagi hari ini. Apa yang bisa atau informasi terkini apa yang bisa disampaikan dari sana?
Ya, Okta, selamat pagi. Memang kalau bisa saya kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah, ini memang proses pencarian sudah dimulai pada pukul 7 pagi tadi, di mana memang personil gabungan dari TNI, Polri, kemudian juga tim SAR dan juga tim relawan ini dikerahkan untuk mencari korban yang masih tertimbun di hari kedua ini. Dan terkait hal tersebut sudah bergabung bersama kami dan Dim 0620 Kabupaten Cirebon, yakni Letkol Infantri M. Yusron. Selamat pagi Pak Yusron. Selamat pagi Mas. Ya. Pak, sedikit mungkin boleh dijelaskan terkait dengan proses atau strategi pencarian yang akan dilakukan pada hari ini seperti apa? Baik ya. Kami menjelaskan terkait dengan proses ataupun strategi yang kita laksanakan, di mana tadi pagi sudah kita briefing pengecekan personil dan juga perlengkapan, di mana personil ini kurang lebih melibatkan 400 orang ya personil, baik itu dari TNI, Polri, termasuk Basarnas, Tagana, BPBD, termasuk juga relawan yang membantu kita dalam proses evakuasi pencarian korban, di mana korban ini sudah ditemukan kemarin 14 orang. Selanjutnya untuk yang rawat jalan itu ada 7 orang dan 1 yang masih dirawat di rumah sakit. Selanjutnya terkait dengan pencarian, yang mana informasi awal itu ada 8 dari masyarakat, laporan dari Kubu kemarin. Tentunya setelah kita konfirmasi nama-namanya itu ternyata ada 7, karena 1 orang itu sudah termasuk dalam diketemukan dalam 14 korban atau jenazah yang sudah kita evakuasi kemarin, Mas. Gitu. Pak, kemudian terkait dengan ini juga ada beberapa alat berat yang dikerahkan. Ini ada beberapa alat berat yang dikerahkan dan apa saja, dan nantinya ini prosesnya apakah akan dibersihkan terlebih dahulu atau seperti apa? Betul, terkait dengan alat berat, ini untuk ekskavator itu kurang lebih ada 6, di mana 4-nya itu adalah dari pengusaha ataupun yang dari pengelola tambang ini sendiri. Terus 1 lagi tambahan dari PUPR Kabupaten Cirebon dan 1 lagi dari BPBD Kabupaten Majalengka. Kemudian Pak, terkait dengan kendala yang mungkin dihadapi tim di lapangan ini seperti apa? Kendala untuk saat ini memang adanya longsor susulan yang mana ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai untuk evakuasi. Tentunya kita berharap ada SOP ataupun prosedur-prosedur yang perlu kita antisipasi dengan adanya longsoran tanah tersebut ataupun susulan daripada longsoran tanah tersebut, sehingga kita dari awal sudah bisa mengantisipasi sejauh mana kita proses evakuasi ini supaya tidak terlalu dekat dengan sasaran ataupun titik-titik longsor yang dimungkinkan akan terjadi. Demikian. Pak, kalau dilihat dari kemarin proses evakuasi ini masih ada beberapa mungkin anggota keluarga atau masyarakat yang ikut membantu. Nah, untuk hari ini sendiri dari pantauan kami tidak terlihat. Ini bisa dijelaskan terkait hal tersebut? Baik Mas, kita selalu berkoordinasi dengan pihak keluarga tentunya. Dengan dalam hal ini dari pihak kepolisian itu ada alat untuk pengidentifikasi mayat atau jenazah dari korban tanah longsor ini, sehingga manakala ada keluarganya atau korbannya bisa langsung mengecek jenazah ini di Rumah Sakit Umum Daerah Arjowinangun. Demikian. Karena untuk korban atau jenazah ini langsung kita evakuasi sesuai dengan rumah sakit yang ada terdekat di sini. Demikian. Ada kemungkinan untuk daftar korban hilang tambahan atau tidak, Pak? Kemungkinan ada, namun kami belum bisa pastikan karena ini juga butuh pencarian dan juga nanti setelah hasil pencarian itu mungkin bisa kita update atau kita laporkan ulang, karena sementara ini laporan dari masyarakat melalui Kubu atau kepala desa ini saat ini ada 7 orang sementara itu, Mas. Kemungkinan bisa menambah, kami akan tapi melihat di kondisi di lapangan nanti pada saat pencarian. Pak, infonya hari ini juga akan datang beberapa pejabat provinsi, bisa dikonfirmasi untuk hal tersebut? Betul, yang kami ketahui saat ini rencana dari pejabat provinsi, dari Bapak Gubernur dengan perangkat Forkopimda Provinsi, termasuk juga dari Kabupaten, Forkopimda Kabupaten, termasuk Bapak Pangdam, Bapak Kapolda juga rencana akan hadir meninjau secara langsung
melihat kondisi yang ada di tanah longsor ini. Demikian. Pak, sedikit kemarin juga sempat Pak Sekda juga rapat dengan Bapak begitu ya. Ini boleh disampaikan hasilnya untuk mungkin hasil pembicaraan dengan keluarga korban atau seperti apa? Iya, untuk pastinya nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sekda. Tapi kalau untuk penyampaian kemarin, tentunya dari Pak Sekda juga menyampaikan bahwa ada wujud perhatian dari pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten terkait dengan korban ataupun pekerja ini, korban ataupun yang luka-luka tentunya akan dapat santunan atau bantuan, demikian. Terima kasih Letkol Infantri Muhammad Yusron atas kesempatannya. Silakan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Terima kasih. Selalu, Mas. Siap. Ya, saudara, memang tadi disampaikan oleh Letkol Infantri Muhammad Yusron untuk strategi pencariannya sendiri dilanjutkan di hari kedua ini, di mana memang tadi juga dibilang 14 orang meninggal dunia di data di RSUD Arjawinangun, kemudian juga ini sudah ada 7 korban yang selamat dan dirawat di RS Sumber Hurip begitu, yang jaraknya tidak jauh dari lokasi ini. Memang kalau dari pantauan kami begitu 1 hingga 2 kilo dari lokasi tambang galian C di Gunung Kuda ini. Memang saudara, terkait dengan kronologi kejadian kemarin pada tanggal hari Jumat tepatnya begitu, pukul 11.30 siang memang ini terjadi longsor galian C di Gunung Kuda, dan setidaknya ada puluhan orang korban yang tertimpa begitu longsoran dari galian tersebut. Dan hal ini juga langsung menjadi perhatian dari pihak Provinsi Jawa Barat, di mana kemarin juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sudah datang langsung, dan tadi infonya memang untuk pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Kapolda dan pejabat lainnya juga akan datang ke sini, dan begitu Okta. Terkonfirmasi ada 7 yang hilang dan kemungkinan ini masih bisa bertambah. Dan tadi dikatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh petugas gabungan, diantaranya adalah salah satunya soal bagaimana kondisi ataupun juga potensi adanya longsor susulan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Revelino. Nanti kami akan kembali mengupdate informasi dari sana. Ya saudara, kita akan menuju ke Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon bersama dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Selamat pagi, Syahri. Kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Syahri. Ya, Syahri, tadi dikonfirmasi bahwa masih ada yang dirawat di rumah sakit, sementara itu ada juga yang dilakukan rawat jalan, ada sekitar 7 korban. Informasi terkini dari Rumah Sakit Sumber Urip, Syahri, silakan. Ya, baik, selamat di studio. Selamat pagi, saudara. Proses penanganan musibah longsor Gunung Kuda masih terus dilakukan seluruh pihak. Kami yang berada di rumah sakit berusaha untuk menanyakan kepada Humas Rumah Sakit Sumber Urip, Ahmad Dirgayu, menyampaikan kepada kami bahwa memang betul pihak rumah sakit sudah menerima 3 orang pasien yang merupakan korban dari Gunung Kuda kemarin. 3 orang ini masuk pertama kali di sekitar pukul 12 siang dan dilakukan penanganan medis sesuai dengan SOP yang berlaku. 2 orang diantaranya adalah suami istri, mereka berasal dari Majalengka dan mengalami luka ringan. Diduga mereka berada di sekitaran dan berhasil menjauh pada saat longsor itu terjadi, sehingga tidak cukup banyak luka yang diterima, dan beruntung setelah pemeriksaan tim medis keduanya sudah dinyatakan boleh pulang dan melakukan penanganan atau perawatan atau pengobatan di rumah masing-masing. Kemudian 1 korban lainnya yang masuk ke dalam Rumah Sakit Sumber Urip memang mengalami luka yang cukup serius, Clara, di mana luka yang cukup serius di bagian tubuh, dan kemudian dilakukan penanganan medis, dan setelah melewati beberapa proses penanganan standar yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, ternyata korban dinyatakan meninggal dunia.
dan proses identifikasi pun telah dilakukan bersama tim dari pihak kepolisian yang juga datang ke lokasi, terutama tim identifikasi Polresta Cirebon melakukan cek sidik jari, kemudian pengungkapan identitas dan lain sebagainya. Ternyata memang betul bahwa ini merupakan salah satu pekerja dan merupakan warga Kabupaten Cirebon. Sehingga akhirnya malam tadi pada sekitar pukul 00.00 hari, tim dari Rumah Sakit Sumber Urip bersama tim Polresta Cirebon menyerahkan satu jenazah dari Rumah Sakit Sumber Urip ke pihak keluarga yang beralamat di Kabupaten Cirebon. Secara keseluruhan ada 14 warga atau pekerja yang meninggal dunia, 13 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit maksud kami RSUD Arjawidangun dan seluruhnya kondisi reruntuhan. Sementara satu lainnya berada di Rumah Sakit Sumber Urip yang sempat dilakukan penanganan kritis dan akhirnya meninggal dunia. Clara, tidak hanya di dua rumah sakit ini, kami juga mendapatkan informasi dari petugas terkait, terutama IC Komando, yakni Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron menyampaikan bahwa ada juga beberapa korban yang sampai saat ini masih menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Bahkan saat ini tim petugas Polresta Cirebon bersama jajaran juga bisa untuk mendatangi dan melihat bagaimana proses perkembangan kondisi penanganan medis terhadap korban-korban yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Clara. Oke, Cari, artinya untuk korban yang saat ini masih dirawat kondisinya sudah mulai membaik atau seperti apa? Kemudian untuk tadi yang dinyatakan meninggal dunia ini semuanya sudah diserahkan ke keluarga? Ya, betul. Untuk yang meninggal dunia secara pasti tadi malam dipimpin langsung oleh Polresta Cirebon di dua titik. Pertama titik di Rumah Sakit Arjawinangun selesai pukul 00.30 malam tadi atau pukul 1. Kemudian satu korban lainnya yang meninggal dunia juga sudah diserahkan dari Rumah Sakit Sumber Urip. Secara keseluruhan korban yang sampai saat ini masih berada di rumah sakit masih terus menjalani penanganan medis dan kondisinya berangsur pulih. Namun ada beberapa yang perlu kita konfirmasi lagi secara lebih lanjut apakah memang kondisi luka serius ini dalam kondisi kritis, koma atau sens dan lain sebagainya. Tentu ini masih perlu dipastikan lagi dari pihak terkait. Namun secara keseluruhan dari 3 rumah sakit ini berusaha untuk melakukan penanganan terhadap korban longsor, termasuk salah satunya Rumah Sakit Sumber Urip yang sudah menyatakan 2 orang yang sebelumnya sudah masuk dan dinyatakan boleh pulang. Memang sebelumnya beredar informasi bahwa Rumah Sakit Sumber Urip mendapatkan 12 korban dari musibah longsor Gunung Kuda. Namun setelah kami cross-check langsung ke lokasi dan mendatangi langsung ke lokasi, ternyata bukan 12, ternyata hanya 3 orang yang masuk ke rumah sakit ini dan ketiganya sudah tidak di lokasi karena 2 sudah dinyatakan dapat berobat jalan di rumahnya karena luka ringan dan satunya sudah dinyatakan wafat atau meninggal dunia dan sudah diserahkan pada malam tadi kepada pihak keluarga masing-masing. Cari, ini kan proses pencarian ini kembali dilanjutkan pagi hari tadi. Sudah adakah data terbaru ataupun ada lagi yang masuk sana untuk korban atau masih dengan data yang sebelumnya, Syari? Kami konfirmasi kalau sebelumnya Dandim 0620 menyatakan bahwa ada sekitar 8 orang yang masih tertimbun dan dilakukan pencarian. Pada pagi ini jumlah data tersebut masih tidak jauh, artinya antara 8 atau 7 bahkan karena memang data ini masih dikatakan sebagai perkiraan dan masih terus dipastikan dalam proses pencarian. Namun yang kami dapati dari pihak Dandim sebagai IC Commander bahwa tadi terjadi runtuhan susulan di sekitar titik utama lokasi longsor Gunung Kuda. Sehingga material-material yang berada di bagian atas kembali menutupi beberapa titik. Terutama yang sudah terlihat tampak sekali kemarin pada proses pencarian di hari pertama. Itu ada 3 ekskavator yang sudah terlihat dan sudah saatnya untuk ditarik. Karena mengingat 3 titik lokasi ekskavator ini merupakan yang diduga dan diprediksi terdapat beberapa pekerja tersebut. Di mana kesaksian warga yang sempat melihat
mengatakan bahwa pada saat itu memang sedang banyaknya pekerja yang sedang berada di titik lokasi tersebut. Artinya tidak akan terlalu jauh dari pusat alat yang digunakan untuk penambangan, yakni alat berat ekskavator dan juga alat pengangkutnya, yakni truk. Ada 6 truk yang kemarin masih ada di lokasi dan akan rencananya ditarik dulu atau ditarik lebih awal, mengingat untuk memudahkan pergerakan dari ekskavator tersebut ketika menguruk atau menggali di satu titik agar dapat mengevakuasi atau membawa sisaan dari reruntuhan tersebut ke titik lain sehingga bagian belakang harus disterilisasi. Itu adalah salah satu trik atau cara yang disampaikan Dandim untuk melakukan pencarian di hari kedua ini. Mengingat malam tadi telah dihentikan sementara pada pukul 17.30 karena kondisi cuaca, kondisi lokasi yang sangat gelap sekali dan tanpa penerangan. Tentu sangat membahayakan bila petugas tetap berusaha mencari korban dengan bantuan alat seadanya atau lampu tembak, namun itu tidak maksimal dan ternyata terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Dandim, terjadi longsoran beberapa kali pada malam tadi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon. Saudara, pencarian petambang yang tertimbun longsor di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilanjutkan pagi ini setelah dihentikan sementara pada Jumat sore. Penghentian pencarian pada Jumat sore dilakukan karena titik lokasi longsor tidak ada satupun penerangan. Petugas sempat mempertimbangkan proses pencarian menggunakan lampu tambahan, namun hal ini tidak akan maksimal. Selain itu, kondisi di TKP juga masih belum stabil untuk menghindari potensi longsor susulan. Petambang tertimbun longsor di Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi. 14 tewas, sementara itu 7 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, saudara, masih ada 4 orang luka yang dirawat di Rumah Sakit Sumber Urip. Sejumlah orang luka yang sempat dibawa ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melalui akun Instagramnya mengatakan pernah mengunjungi penambangan galian C, lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk pegawai tambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja.
Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Pemprov Jawa Barat menetapkan musibah longsor Gunung Kuda Kabupaten Cirebon sebagai darurat bencana selama 7 hari. Total 14 orang meninggal dunia, 4 terluka, dan 7 orang hilang. Sekda Jabar memastikan keluarga korban meninggal akan mendapat santunan. Proses pencarian dihentikan sementara saudara pada pukul 17.30 Jumat sore dan akan dilanjutkan pada pukul 7 hari ini. Dan juga sudah BNPB, jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Tes pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. 13 jenazah korban longsor Gunung Kuda diserahkan ke keluarga setelah diidentifikasi oleh polisi dan tim medis Rumah Sakit Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Selain identifikasi, dilakukan juga pencocokan baju yang dikenakan korban saat kerja. Setelah diserahkan ke keluarga, jenazah juga diantar ke rumah duka dengan pengawalan Polisian Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Sementara itu, saudara korban selamat longsor Gunung Kuda di Desa Bobos masih dirawat di Rumah Sakit Sumber Hurip Cirebon, Jawa Barat. 14 jenazah, 13 dari AWN sudah kami berangkatkan ke rumah duka masing-masing. Tadi sudah dilakukan identifikasi, antemortem, sudah lengkap semua, sudah kita koordinasikan dengan pihak keluarga dan sudah diantar ke rumah duka dengan dikawal jajaran Polresta Cirebon. Bu, nanti kan masih ada 8 yang hilang itu ya. Nanti apakah nanti akan ke sini atau seperti apa untuk identifikasi? Ya, sedang dilakukan evakuasi, kita belum menemukan ya. Nanti di lokasi tambangnya. Bu, semuanya Cirebon atau ada Indramayu juga? Tadi ada yang Indramayu kan? Tadi ada yang di Kerangkeng. Kawasan Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saudara, adalah kawasan rawan longsor yang memiliki tingkat kerawanan pergerakan tanah cukup tinggi. Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat menyebut telah berulang kali memperingatkan bahaya pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Lokasi longsor tambang galian C di Kabupaten Cirebon berada di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Jawa Barat. Terdapat sejumlah pegunungan serupa di kawasan ini. Namun, dari data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, titik bencana ini tergolong rawan longsor dengan probabilitas pergerakan tanah lebih dari 50%. Kemiringan lereng gunung ini juga masuk kategori sangat rentan, yakni terjal antara 17 hingga 36 derajat sampai curam pada sudut kemiringan lebih dari 36 derajat. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon mengantisipasi longsor susulan dalam pencarian korban hilang di Tambang Gunung Kuda. Longsor susulan menjadi kendala bagi tim SAR saat mencari korban. Memang saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi, khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan, sudah kita mitigasi terlebih dahulu, sehingga pada saat kita bekerja juga kondisi kita juga aman. Bagi operator pun juga kita laksanakan standar operasional prosedur yang ada. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami.
Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara terkait dengan longsor di Galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, terkait dengan penanganan bencana longsor Gunung Kuda, kita akan tanyakan kepada Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Muhari. Selamat pagi Pak Muhari. Selamat pagi, Mbak Okta. Ya, Bapak, ini kan diperkirakan masih ada lebih dari 8 orang yang hilang Pak akibat longsor di Gunung Kuda. Apa sebetulnya kesulitan utama dari pencarian ini? Untuk kesulitan di lapangan sebenarnya secara teknis tidak ada ya. Artinya personil yang dikerahkan oleh BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, kami rasa cukup dan dukungan alat berat juga tersedia di lapangan. Dan pencarian setengah hari kemarin itu mulai dari jam selepas Jumat sampai ditutupnya pencarian pukul 18.00 kami kira cukup bahkan sangat efektif dengan menemukan 13 korban. 13 korban ini kemarin kami laporkan masih ada satu yang belum teridentifikasi. Sedangkan pagi hari ini kami menerima laporan seluruh korban yang 13 ini, jasad yang 13 ini sudah bisa diidentifikasi. Kalau boleh saya sebutkan namanya, ada Sukendra, Sukadi, Andri, Sanuri, Dedi Hirmawan, Plus Jaya, Rino Ahmadi, Sarwah, Ikat Budiarso, Tony, Waston Hamzah, Jamaluddin, dan Suparta. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dan ini sudah teridentifikasi. Artinya setengah hari melakukan pencarian menemukan 13 jasad korban, kami kira itu cukup efektif. Dan kita harapkan perakiraan cuaca di hari ini di Cirebon cukup bagus. Dan mari kita doakan supaya kerja tim di lapangan bisa optimal sehingga korban yang diduga masih ada di bawah longsoran itu bisa kita temukan semua, Mbak Oktan. Pak Muhari, tadi informasi dari Dandim 0620, Letkol Infanteri Muhammad Yusron mengatakan bahwa ada potensi ataupun juga salah satu yang dihadapi oleh tim gabungan adalah soal bagaimana potensi longsor susulan, Pak. Nah, ini untuk bisa memetakan bagaimana proses pencarian ataupun juga evakuasinya berjalan dengan lancar dan aman, ini seperti apa Pak Muhari nantinya? Benar, itu masih sangat terbuka kemungkinan itu karena di tahun ini saja itu bukan longsor yang pertama ya. Di bulan Februari lalu itu juga sudah terjadi karena ini adalah Galian C yang topografinya adalah topografi tebing. Jadi ketika masyarakat menggali di bagian bawah secara otomatis maka struktur di bagian atas akan sangat rentan untuk turun. Nah ini memang memerlukan kehati-hatian sehingga alat berat bekerja dari beberapa titik supaya mengurangi kecuraman lereng supaya potensi longsor susulan bisa kita kurangi. Ini secara teknis tim di lapangan sudah paham lokasi itu. Memang kemudian pencarian tidak alat berat akan bekerja di beberapa titik. Tidak hanya untuk menggali lokasi yang dicurigai ada atau disuspek itu adalah lokasi reruntuhan, tetapi juga untuk mengamankan supaya tidak terjadi longsor susulan, Mbak Okta. Oke, Pak Muhari, ini kan infonya area tambang ini berbahaya Pak karena rawan longsor, kemudian tadi juga dikatakan ada potensi curam dan lain sebagainya. Lalu metode pencarian seperti apa yang dilakukan oleh tim SAR untuk pencarian korban terutama di hari ini Pak? Hari ini tetap melanjutkan pencarian seperti kemarin, tetapi memang tim akan bekerja di lapangan seperti tadi kami sampaikan, tidak hanya untuk mencari korban, tetapi juga untuk memastikan kondisi topografi di lapangan aman untuk para petugas yang melakukan pencarian, Mbak Oktan. Oke, berarti artinya tetap memperhatikan bagaimana keselamatan dari tim gabungan. Pak Muhari, Pemkab Cirebon ini menetapkan masa tanggap daruratnya selama 7 hari untuk penanganan longsor. Apa rencana BNPB agar pencarian dan juga evakuasi korban ini tentunya berjalan efektif selama masa tanggap darurat? Iya, karena ini kategorinya sebenarnya bukan bencana alam ya. Ini bencana non alam yang memang penetapan status tanggap darurat itu ditujukan fokus pada pencarian dan pertolongan. Bahkan mungkin ketika misalkan
pencarian korban sudah tuntas, tidak ada lagi laporan dari keluarga, kerabat, dan rekan kerja yang menyampaikan masih ada korban hilang, bisa saja itu dihentikan dan tanggap darurat dihentikan sebelum 7 hari. Jadi fokus dari tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan. Ini berbeda dengan kondisi kejadian bencana alam, misalkan di mana fokus tanggap darurat ada penanganan pengungsi, ada pemenuhan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Ini khusus untuk Cirebon ini, tanggap darurat hanya untuk pencarian dan pertolongan korban hilang, Mbak Okta. Pak, kemarin kan ini pencarian dan juga prosesnya sempat terhenti atau dihentikan pada pukul sekitar 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini nantinya untuk hari ini pertimbangan apa Pak jika nantinya akan dihentikan seperti kemarin? Kemudian juga karena kan ini memperhatikan bagaimana tadi prinsip kehati-hatian itu tadi. Sebenarnya kalau untuk proses pencarian pertolongan, teman-teman di lapangan sudah memiliki SOP yang clear sekiranya kondisi cuaca memungkinkan dan kondisi tipologi lokasi pencarian juga tidak membahayakan tim yang bertugas di lapangan. Kami harapkan pencarian hari ini bisa dioptimalkan sampai sore nanti. Pak, sebelumnya Dinas SDM Provinsi Jawa Barat ini sempat menyebut kalau ada kesalahan metode penambangan yang memicu longsor di Gunung Kuda ini bisa terjadi begitu Pak longsornya. Nah, kalau temuan BNPB ini seperti apa sih Pak? Apakah sebelumnya juga sempat ada pemantauan terkait dengan tadi potensi ataupun juga pemicu longsor di sana? Untuk tambang-tambang galian C yang dikelola oleh masyarakat seperti ini, BNPB sebenarnya untuk kasus-kasus longsor ini bukan yang pertama dan bukan hanya di satu tempat. Memang kalau kita lihat di lapangan, yang paling menonjol sebagai yang kita suspek untuk memicu terjadinya longsor itu adalah aspek keselamatan kerja yang mungkin tidak terlalu mendukung keselamatan pekerja di lapangan. Jadi kita lihat dengan kecuraman tebing seperti itu, proses penggalian di bawah yang otomatis akan mengganggu dan meningkatkan kerentanan bagian atas untuk turun ke bawah, hal seperti ini tanpa ada tiang penyangga, tanpa ada struktur penguat, dan seterusnya. Ini juga sudah disampaikan kemarin saya kira oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga ini akan menjadi poin penting evaluasi kita ke depan, tidak hanya di Cirebon tentunya. Ya, termasuk juga soal bagaimana instruksi dari Gubernur Jawa Barat Pak Muhari untuk menutup tambang Gunung Kuda ini. Kalau BNPB merekomendasikannya apa Pak untuk wilayah tambangnya? Apakah memang betul harus ditutup selamanya atau bagaimana? Untuk rekomendasi penutupan itu mutlak di pemerintah daerah dan tentu saja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Tetapi kita BNPB sesuai tupoksi kita menyangkut pada keselamatan masyarakat. Jadi yang kita lihat adalah aspek-aspek yang mungkin berpotensi bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, hal ini akan nanti kita juga akan sampaikan pada pemerintah daerah karena ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Tentu saja ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan dan kita benar-benar tegakkan aspek hukumnya di lapangan. Jika keselamatan pekerja ini tidak bisa dijamin oleh pemilik tambang, tentu saja ada aspek penegakan hukum yang harus dilakukan, Mbak Okta. Pak Muharib, ini bisa digambarkan kepada kami soal lokasi tambang ini, itu adakah warga sekitar gitu Pak, atau berapa jauh jaraknya dari warga sekitar? Kemudian untuk warga di sana seperti apa Pak dengan adanya longsor ini? Seperti layaknya lokasi pertambangan, terutama galian C di tempat lain, ini biasanya itu merupakan satu kawasan khusus agak terpisah dari lokasi pemukiman masyarakat. Tetapi tentu saja pada titik-titik tertentu, para pekerja pun mungkin membutuhkan kebutuhan harian, seperti apakah itu makan dan lain-lain. Mungkin ada warung di situ yang kemudian mensupport kebutuhan para pekerja sewaktu melaksanakan pekerjaan. Tetapi ini mungkin di luar area operasi pertambangan. Oke, tapi di luar dari lokasi pertambangan itu. Pak Muhari, di sana kan juga menurut informasi disediakan posko. Untuk sekarang sudah ada datakah Pak? Udah berapa yang melapor keluarga maupun juga kerabat dari para korban, ataupun juga ada laporan soal berapa orang lagi yang hilang gitu? Nah, memang untuk posko pengaduan, posko darurat
yang didirikan di sekitar lokasi galian itu memang ditujukan untuk menerima laporan korban hilang. Jadi kita berdasarkan laporan dari apakah itu keluarga, kerabat, saudara ataupun rekan kerja yang merasa ada pagi temannya ikut di sana, kemudian belum ditemukan hingga sekarang, itu silakan melaporkan. Memang ini tujuannya untuk mengkonsolidasikan data orang hilang, sehingga kita bisa menentukan daftar pencarian orang nantinya. Ini yang belum kita konsolidasikan karena datanya masih dinamis dan kita masih menunggu masyarakat untuk bisa melaporkan karena data berapa korban yang atau berapa pekerja yang sebelum jam 10 kejadian longsor itu ada di situ tuh belum kita konsolidasikan dan belum benar-benar solid berdasarkan informasi yang ada di lapangan, Mbak Okta. Jadi ini memang benar-benar posko ini tujukan kami himbau kepada masyarakat, warga sekitar atau rekan kerja yang masih merasakan ada teman yang hilang, belum pulang, belum ditemukan, segera melaporkan beserta identitas dan ciri-ciri fisik, Mbak Okta. Data-data apa yang sangat dibutuhkan Pak Muhari saat ini, mungkin dari keluarga ataupun juga ada teman dari yang mungkin mereka merasa bahwa orang terdekat atau orang yang dikenalnya menjadi korban di sana? Data identitas, ciri-ciri fisik, dan kemudian mungkin jam berapa ada di situ atau siapa yang melihat rekan kerjanya ada di situ yang belum ditemukan hingga saat ini. Tapi utamanya adalah identitas dan ciri-ciri fisik. Pak, kalau BNPB punya call center kah Pak, misalnya untuk mereka yang ingin bertanya selain mereka tentunya datang ke posko? Ya, bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau menanyakan perkembangan dari upaya pencarian ini secara nasional bisa menghubungi 117 Mbak Okta, call center Pusdalop BNPB. Oke, bisa menghubungi call center ataupun juga tadi ke posko begitu ya Pak? Karena ya, tentu ini menjadi catatan bahwa tadi kalau soal orang hilang datanya sudah ada, tetapi ini tentu bersifat dinamis dan tadi soal bagaimana proses evakuasi dan juga penyelamatan ini juga memperhatikan prinsip kehati-hatian di masa tanggap darurat selama 7 hari ini. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB, sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak Okta. Ya saudara, Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan inilah situasi
di Tambang Galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat, di mana saat ini saudara proses untuk penyelamatan maupun juga evakuasi tengah dilakukan di sana. Tadi informasi dari Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa saat ini tentunya ada sejumlah alat berat yang dikerahkan untuk memperhatikan bagaimana prinsip kehati-hatian karena tadi adanya potensi longsor susulan, kemudian juga memperhatikan bagaimana topografi yang ada di Tambang Galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan saudara ini ada 7 hari tanggap darurat. Tentu bagaimana proses yang saat ini berjalan di sana ini juga memperhatikan aspek keselamatan para ataupun petugas gabungan yang ada di sana. Untuk jumlah orang hilang saudara ini juga masih akan dinamis sifatnya dan tentunya untuk Anda yang ingin ataupun akan mencari informasi bisa ke posko langsung yang berada di lokasi maupun juga ke call center BNPB di 117. Untuk informasi terkini di sana kita akan sapa kembali jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino. Bene, selamat pagi. Ini sudah beberapa jam dari proses yang diperkirakan tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Update terkini seperti apa di sana, Bene? Ya, Okta, memang kalau untuk update sendiri ini tengah dilakukan proses evakuasi, artinya masih dilakukan proses pembersihan dari truk-truk yang tertimpa longsoran kemarin dan ini memang tadi infonya dimulai pada pukul 7 pagi tadi dan terkait dengan proses pencarian sudah bergabung dengan kami, Kepala Kantor SAR Bandung, yakni Pak Adedian. Pak Adedian, selamat pagi Pak. Pagi. Boleh diceritakan untuk proses pencarian pada pagi hari ini? Ya, untuk proses pencarian atau evakuasi pada hari ini yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, kami sesuai dengan rencana operasi yang kami susun. Artinya kami ada 2 site atau ada workset yang menjadi fokus kami pada hari ini, yaitu ada 2 workset A dan B untuk wilayah timur dan wilayah barat. Artinya kami fokuskan pencarian korban terhadap longsor di 2 workset tersebut. Sejauh ini sudah ada update untuk korban yang ditemukan atau seperti apa Pak? Ya, untuk hari ini kami belum mendapatkan update terkait penemuan korban. Artinya masih berdasarkan informasi yang kami dapat dari saksi-saksi di lokasi longsor terhadap pekerja-pekerja yang kemarin sore. Kemudian terkait dengan beberapa masyarakat yang mungkin anggota keluarganya hilang ini bisa kemana Pak? Ya, untuk keluarga korban atau masyarakat yang memang kehilangan keluarga di dalam pekerja yang melaksanakan di tambang batu ini bisa nanti melaporkan ke posko Basarnas yang ada di lokasi longsor. Jadi bisa melaporkan terhadap keluarga yang hilang atau yang dinyatakan hilang atau belum kembali ke rumah, itu bisa dilaporkan ke Basarnas. Karena tadi pagi kami ada kedatangan 4 dari keluarga korban yang menyatakan bahwa keluarganya belum kembali dari kemarin, seperti itu. Berarti untuk hari ini ada total tambahan 4 orang yang melaporkan atau seperti apa? Ya, artinya dari hasil laporan pihak keluarga ada 4 orang yang memang saat ini menjadi fokus target pencarian, yang memang artinya di lapangan ini untuk update jumlah korban yang dalam pencarian memang kami masih melaksanakan validasi terhadap kebenaran, ya seperti itu. Berarti belum bisa dipastikan untuk 4 laporan ini apakah ini dari 7 korban hilang yang saat kemarin sudah masih dicari atau seperti apa ya gitu Pak? Ya, artinya dari 4 laporan tadi belum dipastikan bahwa dari total kemarin 7-8 orang yang dilaporkan ke kami bahwa laporan 4 tadi apakah itu termasuk dari 8 korban yang saat ini kami cari.
Pak, kemudian terkait dengan kendala yang dihadapi tim SAR di lapangan, boleh dijelaskan kepada kami? Ya, memang kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan bahwa dikhawatirkan akan terjadinya longsor susulan, kemudian ketebalan longsoran yang ada di lokasi bisa kita lihat sendiri di lokasi bahwa ketebalan tumpukan bebatuan yang ada di wilayah longsor itu sangat tebal. Artinya kami Basarnas menerjunkan ada 6 alat berat yang saat ini digunakan di tanah longsor untuk menyisir atau meng-clean up bagian-bagian bawah untuk menyisir pasir-pasir yang ada atau batu-batuan yang ada di wilayah longsor tersebut. Pak, jika nantinya ini ada menemukan korban yang tertimbun, ini prosesnya akan seperti apa? Ya, nanti jika tim SAR gabungan menemukan korban, nanti prosesnya karena Basarnas bekerja sama dengan nanti ada rumah sakit, jadi semua korban dijadikan satu ke rumah sakit Arjo Winangun. Jadi semua korban, baik korban meninggal dunia maupun korban selamat, itu menjadi satu, yaitu di rumah sakit Arjo Winangun. Kemudian terakhir ini mungkin kalau ada pihak keluarga yang ingin datang, apakah butuh membawa dokumen atau semacamnya begitu, Pak? Ya bisa, artinya nanti ada pihak keluarga yang memang mencari keluarganya yang hilang bisa ke posko Basarnas yang ada di lokasi longsor, bisa memberikan identifikasi yang dimiliki oleh korban. Kemudian untuk korban-korban yang ada di rumah sakit, informasi tadi pagi kami dari rumah sakit Arjo Winangun bahwa sudah pulang atau dikembalikan ke keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Ada target, Pak, untuk hari ini? Hari ini target, ya kami berdasarkan informasi yang disampaikan dari pihak masyarakat atau saksi yang ada di wilayah longsor. Jadi itu targetnya itu, yang memang disampaikan bahwa ada 8 orang yang masih tertimbun di longsoran, itulah yang menjadi target kami. Terima kasih Kepala Kantor SAR Bandung, Pak Ade Dian, atas kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Nah, Okta, memang kalau dari informasi yang kami terima, nantinya memang pihak keluarga yang keluarganya ini hilang begitu bisa datang ke posko tim SAR yang berada di lokasi begitu. Dan terkait hal tersebut, Okta, saya mau mencoba memperlihatkan kepada Anda bagaimana sebenarnya suasana di TKP Gunung Kuda sendiri. Juru kamera Hanil Revelino akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana keadaan situasi pada saat ini secara langsung. Kalau bisa Anda lihat, Okta, beberapa alat berat, kalau tadi kami terima informasinya dari Dandim 0620 Cirebon, ada 6 alat berat ekskavator yang dikerahkan untuk membersihkan puing-puing sisa longsoran yang terjadi pada siang hari kemarin, dan juga 1 unit bulldozer ini untuk membereskan jalur begitu ya, untuk membersihkan jalur yang nantinya akan dilalui tim-tim ambulans dan juga tim SAR ini dalam mengevakuasi jika nantinya ada korban yang ditemukan. Tadi juga kami melihat, Okta, ada beberapa unit truk, setidaknya ada 4 yang sudah dievakuasi di lokasi, karena memang dari informasi yang kami terima sekitar 6 unit kendaraan kemarin berjenis truk begitu tertimbun longsoran galian C ini, dan juga ada 3 sampai 4 unit ekskavator juga yang tertimbun di lokasi tersebut. Begitu, Okta. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Revelino melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Jaga keselamatan Anda di sana. Ya saudara, tadi dikatakan bahwa memang proses evakuasi pencarian maupun juga penyelamatan masih terus dilakukan di hari ini. Tadi dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tadi dari informasi Kepala Kantor SAR Bandung bahwa ada 6 alat berat dari
Basarnas yang dikerahkan ini untuk menyisir bagian bawah ataupun juga bagian yang ada pasir ataupun juga bebatuan. Tadi menjadi catatan bahwa ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh tim gabungan bahwa adanya potensi longsor susulan maupun juga tumpukan bebatuan yang sangat tebal yang masih ada di lokasi longsor. Kemudian saudara, tadi memang dikatakan dari data terakhir bahwa ada 7 korban yang hilang. Ini tadi mendapatkan tambahan lagi, ada laporan kembali dari keluarga, ada sekitar 4 laporan yang ini tentu bisa dikatakan menjadi alat bantu ataupun juga menjadi tambahan begitu untuk nantinya proses identifikasi. Dan tadi jika di masyarakat yang ingin mencari tahu informasi lebih lanjut, ini bisa datang ke posko yang ada di lokasi tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Dan saudara, inilah visual yang bisa Anda saksikan bahwa proses evakuasi, pencarian penyelamatan masih dilakukan. Ini juga dikerahkan sejumlah alat berat yang dikerahkan begitu yang ada di lokasi. Dan diduga saudara masih ada beberapa orang yang tertimbun di lokasi tambang yang longsor di Cirebon ini. Dan tentu diharapkan proses evakuasi maupun juga pencarian dan penyelamatan bisa segera selesai. Namun memang menjadi catatan bahwa masih ada 7 hari tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Breaking News Kompas TV kami akhiri saudara. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.